Kelihatannya hadir semua nih ya. Ya Pak, hadir semua Prof. Oke. Saya mau ulang sedikit. Jadi inti dari apa yang dikatakan oleh Pak Popper, ya, inti apa yang dikatakan oleh Pak Popper adalah Popper mengatakan bahwa dia telah menemukan inti sari, ya. Ada yang ini dimatikan dulu, mute, di-mute dulu, ya. Inti sari dari ilmu, ya, yang membatasi ilmu katanya dari yang lain. Dari apapun di dunia ini yang disebut dengan ilmu adalah suatu teori atau suatu pendapat itu ilmiah katanya. Jika bisa disalahkan, falsifiable. Ya. Kenapa? Ya. Karena ilmu mesti bisa disalahkan karena kalau tidak begitu ilmu tidak berkembang. Ilmu tetap masih seperti biasa-biasa saja. Ya, tidak ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Jadi suatu ilmu ya mesti bisa salah baru dia bisa maju, karena kalau salah orang mencari yang baru. Ya, demikian seterusnya, orang cari baru terus, maka ilmu pengetahuan berkembang, ya. Nah, sampai ada orang namanya Pak Kun. Ya, Pak Kun mengatakan apa yang dikatakan oleh Popper itu tidak benar, gitu ya, tidak benar. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu kita akan minta, ya, karena sudah ditugaskan. Oh, saya lupa rupanya ya, lupa membuat. Jadi nanti di setiap ini ternyata tidak semudah itu untuk merubah tempat tugas, ya. Jauh lebih mudah membuat yang baru, nanti saya buat tempat tugas baru untuk perbaikan, gitu ya. Jadi masukkannya di situ jauh lebih mudah rupanya. Karena merubah itu menimpa yang lama itu dapat peringatan saya, ya. Oke. Dan kemarin ini belum sempat itu karena e-learningnya ada gangguan. Ya, jadi mungkin hari ini saya akan buat itu tempat ininya. Oke. Nah, kita akan mulai dari kalian dulu. Nanti baru saya simpulkan, dan kalau sudah cocok, ya kenapa mesti ini, ya. Kalau kalian ada yang mau ditayangkan, silakan. Ya. Kita mulai dengan mana tadi? Ya. Dengan yang hadir paling belakang. Yang hadir paling belakang ini Aisyah Mogalo, kayaknya berdekatan. Yulifa tadi yang paling belakang. Yulifa ini gunakan dua akun, ya, karena ini, ya. Yulifa, silakan apa yang didapat dari ini filsafat ilmu menurut Kuhn. Kan kita sudah bicara filsafat ilmu menurut Popper. Nah, sekarang filsafat ilmu menurut Kuhn. Jadi kalau menurut Popper, agama bukan ilmu katanya, walaupun kawan-kawan kita itu ada yang mengatakan oh ada ilmu agama, ya itu kan kata Popper. Nah, ya. Kalau menurut Popper enggak, tapi kalau enggak menurut Popper ya bisa aja. Ya, silakan Yulifa. Sekarang apa kata Pak Kun?
Suaranya nggak kedengaran, Yelifa. Nggak tahu kalau yang lain, saya nggak dengar. Suaranya nggak Ah, kedengaran. sudah. Suaranya nggak kedengaran ya, Yelifa? Iya Pak, nggak kedengeran. Nggak kedengaran, Yelifa. Ini kedengeran nggak Pak? Kedengaran, Ya, kedengaran sudah. kedengaran. Oke. Berarti nggak pakai headset. Bentar Pak. Ya. Bentar Pak, saya buka headset dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori dari Thomas Kuhn, di mana Thomas Kuhn merupakan seorang fisikawan yang berasal dari negara Amerika. Kuhn merupakan seorang filsuf yang memukakan tentang teori ilmu pengetahuan dan juga melakukan pengembangan berarti terhadap ilmu sosiologi dan ilmu fisika dan ilmu filsafat. Maaf. Kuhn memperoleh gelar pertamanya University of Harvard tahun 1943 sampai 1956. Dia menyarankan agar Kuhn membantu mengajar di Harvard University di Departemen Filsafat Sejarah. Pada tahun 1961 ia menjadi profesor sejarah ilmu pengetahuan. Disinilah kemudian Scientific Revolution pada tahun 1962 dan pada tahun 1977 Kuhn membuat karya ilmiah kembali yang berjudul The Essential Tension Select Studies Scientific Traditional and Change. Kemudian ketika itu Kuhn mempersiapkan karya ilmiahnya merupakan konsep dari disertasinya, di mana pengalaman eksperimen dalam ilmu fisika teoritis yang kemudian membawanya pada suatu kesimpulan bahwa teori dan praktek ilmiah telah berlangsung lama sehingga secara radikal telah meruntuhkan sebagian pola pikir mengenai tonggak atau tolak ukur mengenai ilmu pengetahuan. Dalam buku filsafat Kuhn ini juga dia mengkritik pandangan positivisme dan pandangan Popper mengenai falsifikasi, di mana menurut Kuhn jika pengetahuan itu bersifat kumulatif dan berkembang, hal ini disebabkan banyaknya riset yang dikerjakan para ilmuwan sepanjang sejarah. Sedangkan positivisme juga memvonis suatu teori baik yang bersifat ilmiah atau tidaknya suatu teori atau proposisi melalui verifikasi. Berbeda dengan Karl Popper yang berlawanan arah dengan paham verifikasi atau disebut juga paham falsifikasi, di mana Popper berpendapat jika suatu ilmu itu harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan menggunakan hipotesa. Jika sudah terbukti, maka ilmu itu menjadi benar, dan sebaliknya jika tidak terbukti, maka ilmu tersebut akan menjadi gugur. Pandangan Popper ini kemudian dianggap tidak sesuai dengan fakta. Secara tegas, Kuhn mengemukakan perubahan ilmu pengetahuan itu tidaklah mungkin terjadi karena upaya empiris, melainkan melalui tahapan-tahapan mendasar yang kemudian dikenal dengan sebutan revolusi ilmiah. Pandangan positivisme ini mengalami perubahan karena Kuhn berpendapat jika perkembangan ilmu pengetahuan melalui cara empiris melewati proses falsifikasi suatu teori falsifikasi, maka melalui tahapan itu Kuhn cenderung berpendapat bahwa revolusi ilmiah itu sendiri terjadi melewati perubahan paradigma. Dan disinilah nama Kuhn mulai dikenal dengan pemikiran ilmiah paradigma Thomas Kuhn, di mana paradigma itu sendiri adalah suatu pandangan dasar yang seharusnya dikaji dalam ilmu pengetahuan dan mencakup apa yang ditanyakan dan apa yang akan dijawab berdasarkan penafsiran jawaban yang kita kaji. Di sini Kuhn mencoba membedakan paradigma itu menjadi beberapa tipe, yaitu paradigma sosiologi, paradigma konstruksi, dan paradigma metafisika. Paradigma sosiologi itu sendiri dikenal sebagai eksemplar Kuhn atau eksemplar
Kun yang merupakan kebiasaan, keputusan berdasarkan aturan umum serta hasil penelitian yang diterima oleh masyarakat. Sedangkan paradigma konstruksi menurut Kun adalah mencoba memahami realitas, khususnya realitas sosial budaya yang bersifat plural dan diskonstruksi. Sehingga dalam pengembangan interpretasi dan kreativitas, peneliti menjadi objek utama karena menjadi bagian dari proses rekonstruksi kembali. Berbeda dengan kedua paradigma tersebut, paradigma metafisika lebih memfokuskan pada satu bidang ilmu saja, di mana paradigma ini berfungsi untuk membuat suatu rumusan permasalahan yang merupakan objek utama penelitian. Paradigma ini berfungsi untuk membuat rumusan permasalahan terhadap objek-objek persoalan yang menjadi fokus dari penelitian. Selain itu juga paradigma ini dipergunakan untuk menemukan suatu teori ilmiah yang penjelasan objeknya yang akan diteliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perspektif dari ketiganya disatukan oleh kesamaan tujuan, dan berdasarkan inilah akhirnya keluarlah perspektif Kun yang menjadi penguat dalam analisanya dan dibedakan menjadi dua paradigma, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Paradigma ilmiah merupakan paradigma yang berasal dari luar diri manusia dan dalam kesehariannya ada unsur pengontrol dalam kehidupan seperti adanya nilai agama, adanya nilai norma, adanya nilai aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Dan paradigma ini memfokuskan pada struktur sosial dan peranata sosial, sedangkan paradigma alamiah memusatkan perhatiannya pada tindakan sosial dan interaksi sosial, di mana tindakan sosial dapat berarti suatu perilaku yang bersifat subjektif pada dirinya, dan paradigma ini terfokus pada fakta umum yang dianggap objektif baik secara struktur maupun secara peranata sosial. Thomas Kuhn mendefinisikan dalam revolusi ilmiahnya sebagai perubahan drastis dalam tahapan kemajuan perkembangan ilmu dan pengetahuan, di mana revolusi ilmiah itu sendiri terjadi karena adanya lompatan radikal dan revolusioner seperti model yang dikembangkan dalam paradigma 1 atau disebut juga dengan normal science, di mana pada masa normal science ini terjadinya akumulasi ilmu dan pengetahuan. Semua ilmuwan mengembangkan paradigma yang ditinjau yang paling berpengaruh di antara yang lainnya, yang kemudian berikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang ada, maka paradigma itu akan mengalami suatu kelumpuhan, dan sebaliknya fase ini tidak dapat menghindari pertentangan yang ada sehingga disebabkan terjadinya banyak penyimpangan yang disebut dengan fase anomali. Fase anomali ini kemudian menimbulkan krisis, dan saat inilah terjadinya paradigma atau paradigma yang mulai diragukan kebenarannya. Akan tetapi pada kondisi ini justru terjadinya perubahan fase menuju tahap revolusi, yang pada akhirnya muncullah paradigma kedua yang memiliki jawaban dan solusi atas persoalan-persoalan atau permasalahan yang ada pada paradigma ke-1, yang dapat disimpulkan bahwa tidak tidak ada perubahan paradigma pada paradigma dapat terjadi karena adanya krisis, sehingga krisis pada paradigma 1 menjawab semua persoalan yang ada, tetapi dengan adanya paradigma 1 akan memberikan manfaat pada para ilmuwan. Jadi mengetahui dan mengenal sesuatu yang anomali karena dianggap bertentangan dengan harapan, maka anomali tidaklah cukup untuk mengisi ketidaktahuan yang terjadi dan memunculkan penolakan terhadap paradigma falsifikasi. Kuhn berpendapat bahwa kompleksitas yang terjadi merupakan suatu syarat yang diperlukan untuk perubahan terjadinya
paradigma yang baru. Di sini Kelihatannya ada gangguan ya. terjadinya pergeseran paradigma yang disebabkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi Ya, si Yulifa mungkin ada gangguan sinyal, terlempar keluar. Ulfa sekarang, Ulfa. Ya, Pak. Ya, sekarang Ulfa. Ya, Pak. Hilang Pak sinyal. Ya, Kalau nanti lanjut lagi. Ya, sudah pada dasarnya sudah. Iya, Pak. Sekarang Iya, Pak. Makasih, Pak. Apa sekarang? Ulfa ya? Pak, iya, Pak. Ya, kalau dari jelas suaranya, Pak. Jelas. Kalau dari beberapa referensi yang Ulfa baca, itu konsep sentral dari Kuhn itu adalah paradigma dan revolusi sains. Di mana kalau kata Kuhn, kata Popper, itu kan kata Popper kemarin adanya konsep falsifikasi, di mana ada kalau teori yang bisa disalahkan, setiap teori itu bisa disalahkan, nah bisa digantikan teori baru. Nah, Kuhn itu menolak adanya pemikiran Popper tadi, karena kata Kuhn itu kita tidak dapat menggugurkan sebuah teori jika tidak ada kesesuaian antara hasil observasi dan eksperimen yang kita lakukan gitu, kata menurut Kuhn. Nah, makanya adanya paradigma kata Kuhn yang membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya gitu. Singkatnya begitu, Pak. Karena di setiap bidang ilmu itu ada paradigmanya masing-masing. Seperti kayak paradigma sosiologi itu ada fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial yang nggak bisa dibedakan antara dengan antropologi atau ilmu politik di pokoknya tidak di suatu bidang ilmu itu ada paradigmanya masing-masing, dan kata Kuhn itu paradigma itu bersifat plural. Ada konsensusnya masing-masing, ada metodenya tersendiri, proseduralnya sendiri. Jadi suatu paradigma itu nggak bisa dihakimi gitu, Pak. Terus dengan adanya banyak paradigma tadi itu menimbulkan adanya revolusi ilmiah. Nah, prosesnya itu pertama itu normal science. Normal science itu adalah paradigma yang sudah ada, sudah diyakini. Nah, semakin hari banyak ditemukan fenomena yang bisa dijelaskan, artinya paradigma lama itu digantikan dengan paradigma baru. Nah, terjadilah anomali atau krisis. Nah, krisis itulah yang akan melahirkan lagi paradigma-paradigma baru yang dinamakan revolusi sains. Nah, begitu seterusnya. Jadi kayak semacam bola gitu, Pak. Normal science, anomali krisis digantikan, paradigma digantikan, jadi ada revolusi sains. Jadi balik lagi begitu, Pak. Kayak itu sih, Pak, singkatnya, Pak. Jadi intinya di suatu bidang ilmu itu tidak bisa dikatakan sama itu, Pak, karena tiap bidang ilmu itu ada paradigmanya masing-masing yang tidak bisa dibedakan, yang tidak bisa disamakan dengan ilmu lainnya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang tadi Rian tadi, rasanya tadi yang ini. Ya, Pak. Ya. Oke, sebenarnya ini sudah jelas semua sih, Pak, di ini teman-teman tadi. Tapi di sini saya ingin menambahkan saja bahwa memang Thomas Kuhn, Thomas Samuel Kuhn itu berpendapat tentang pengetahuan ilmiah. Menurut Kuhn itu adalah
bahwa gagasan tentang kebenaran ilmiah pada saat tertentu tidak dapat ditentukan oleh kriteria objektif saja, akan tetapi ditentukan oleh konsensus komunitas ilmiah paradigma. Dan paradigma tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu Kuhn juga adalah sebuah starting point untuk kita mengkaji permasalahan fundamental pada keilmuan epistemologi, dikarenakan pada dasarnya sains itu ditandai pada kuatnya paradigma revolusi ilmiah. Fasnya pada istilah Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lainnya ilmu pengetahuan yang baru. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu ada paradigma metafisika, paradigma sosiologi, dan paradigma konstruk. Di sini saya jelaskan secara singkat juga bahwa paradigma metafisika ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk bisa merumuskan masalah ontologi, realitas atau kajian yang menjadi objek penelitian ilmiah seorang ilmuwan, untuk bisa membantu kelompok para ilmuwan tertentu untuk menemukan realitas atau objek kajian masalah ontologi yang akan menjadi fokus penelitiannya, untuk bisa membantu ilmuwan menemukan teori ilmiah serta penjelasannya tentang objek yang akan diteliti oleh para ilmuwan tersebut. Paradigma sosiologi menjelaskan tentang mengumumkan mastermind sebagai konsep penggolongan pada ilmu pengetahuan oleh Kuhn yang dimulai dengan keputusan-keputusan, kebiasaan-kebiasaan, dan aturan umum, serta hasil penelitian yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat luas. Paradigma terakhir yaitu paradigma konstruk, yang merupakan konsep yang paling sempit dibandingkan kedua sebelumnya. Misalkan, pilihan laboratorium COVID-19 jadi paradigma konstruk bagi ilmuwan epidemiologi. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya ini, tapi bisa juga saya simpulkan bahwa menurut saya juga pemikiran Thomas Samuel Kuhn yaitu tertuang pada bukunya The Structure of Scientific Revolution, memberikan kita inspirasi kepada sejarah lahirnya ilmu pengetahuan, karena Thomas Kuhn berpendapat bahwa penempatan paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, bahkan prinsip dasar untuk memecahkan sebuah masalah yang dipegang oleh komunitas ilmiah pada saat tertentu. Mungkin itu Pak, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba dulu tadi yang pertama. Tadi rasanya Agita atau Getari ya? Pertama kali masuk tadi. Agita dulu lah, coba Agita. Baik, Prof. Di sini kalau yang kita baca pertama dari The Brief of Thomas Kuhn, itu awal mula dari pendapat kiasan yang disampaikan oleh si Kuhn ini sendiri. Dia mengatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu merupakan objektif ideal, merupakan metode objektif ideal yang independen pada human foibles dan mendeskripsikannya ke dalam sebuah karakteristik yang akhirnya kiasan ini menjadi debat ke beberapa kritikus lain termasuk Karl Popper dan logikal dari positivisme. Nah, dari sini memang Kuhn menerapkan, jadi di sini si Kuhn lebih fokusnya kepada philosophical pluralism dan civilizing tentang ilmu sains. Nah, jadi kiasan yang dilontarkan sama Kuhn melalui bukunya The Structure of Scientific Revolution ini menjadi berpengaruh besar kepada sejarah dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi si Kuhn ini berkontribusi dengan mengundang banyak kritik-kritik keras seperti
process of doing science and how this process may be considered in relation to practice cognitive and social dimension. Sejauh mana kedua dimensi disorot dalam sebuah literatur. Jadi bagaimanapun terdapat perbedaan bermakna antara satu mencari gambaran ilmu epistemik yang mendukung faktor-faktor internal pada ilmu, dan lainnya menekankan pada analisis sosial pada fungsi yang lebih luas, dapat juga disebut dengan internal to science dan political to order. Inilah yang membangkitkan banyak para kritikus terkemuka. Salah satunya di sini yang kita baca ada perempuan yang mengkritiknya. Salah satunya ada De Sutter et al. Juga De Sutter juga dia membahas dari artikelnya yang kita sitir di sini. Dia menyimpulkan bahwa struktur ilmu revolusi itu tergantung pada histiografi yang baru pada sebuah ilmu. Ini dikemukakan Kuhn dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolutions. Karena pentingnya pekerjaan ini, jadi terdapat perubahan dari old historiography science to new historiography science. Nah, menurut si Kuhn ini, old historiography itu bisa menjadi sesuatu yang unhistorical. Terus di sini juga banyak mengasumsikan sebuah masalah itu dibagi menjadi pembagian dari versus eksternal, kognitif versus sosial, internal versus eksternal, kognitif versus sosial. Nah, ini nih pengkritik yang sering salah satunya itu adalah Isabel Stengers mengumpulkan pemikiran-pemikiran dari Kuhn ini, salah satunya tentang civilizing atau pembudayaan, di mana beberapa kelompok harus secara aktif fokus dalam memperhatikan fakta, harus termasuk cara bagaimana fakta itu terkumpul satu sama lain. Nah, pengumpulan fakta ini bagian dari pemikiran para ilmuwan yang dan itu karena kata-kata si Kuhn yang tentang jadi kesimpulannya Pak, si Kuhn ini dia memang fokusnya kepada epistemologi, metafilosofi dan pragmatisme, dan pendapatnya tentang proses dalam melakukan sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana proses ini keterkaitan antara kognitif dan sosial dimensi, dan juga si Kuhn ini fokus ke dalam internal to science dan political order. Nah, hal ini nih sedikit bertentangan dengan beberapa pendapat dari filosofer sebelumnya termasuk si Popper. Jadi di sini di buku Kuhn yang tahun 2000 yang paling terakhir bukunya si Kuhn itu tahun 2000, itu yang tentang epistemologi, metafisiologi dan pragmatisme. Nah, jadi Bojana Mladenovic ini memberikan pembahasan cermat tentang karyanya Kuhn. Jadi dilakukan pendapat Kuhn itu dilihat untuk melihat budaya filsafat sains secara lebih luas. Jadi menurut De Sutter et al. Mengekspos setiap perspektif tentang bagaimana kekhawatiran menjadi penting bagi pihak lainnya dapat dilakukan negosiasi terbuka, tapi juga terdapat hubungan aktif antara tradisi internal dan eksternal, dan membahas mengenai dualisme yang harus memahami legitimasi konsep yang telah lama diperdebatkan melalui kemajuan dan rasionalitas serta keterlibatan konstruktif. Jadi kesimpulannya, Kuhn ini fokusnya ke arah pemikiran internal, politikal, dan dia melihat ke arah sudut pandang internal dibandingkan eksternal, dan kognitif versus sosial. Seperti itu, Pak. Oke. Si Hengki. Nanti Gatari yang terakhir. Ya, baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, sedikit saya menjelaskan, Prof. Tadi pernyataan dari teman-teman juga sudah sempurna menurut saya. Jadi kalau untuk secara sejarahnya dari Thomas Kuhn ini, beliau adalah seorang filsafat, fisikawan dan sejarawan dari Amerika Serikat yang memang bukunya sangat terkenal yang berjudul tadi yang sudah Rian katakan bahwasanya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 yang memang memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia akademik. Nah, untuk di penjelasan dari Kuhn sendiri bahwasannya beliau membuat beberapa klaim mengenai perkembangan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, bahwasanya sains mengalami pergeseran paradigma dan tidak bergerak dalam jalur yang linear. Lalu menurut Kuhn mengatakan bahwasanya pergeseran paradigma membuka pendekatan baru untuk memahami apa yang tidak akan dianggap benar sebelumnya. Dan berikutnya adalah adanya gagasan kebenaran ilmiah tidak hanya melalui ditetapkan kriteria objektif, tetapi juga adanya konsensus komunitas ilmiah. Nah, di sini paradigma-paradigma yang saling bertentangan tersebut juga seringkali tidak sepadan. Ataupun dalam kata lain, paradigma-paradigma tersebut merupakan penjelasan mengenai realitas yang saling bertentangan dan tidak dapat diselaraskan. Kuhn juga berpandangan bahwa teori itu adalah relatif. Bukan berarti suatu teori diterima banyak orang, lantas teori itu paling benar. Teori juga tidak bisa disalahkan. Ia adalah hasil pandangan dan kemampuan pengukuran pada waktu itu. Contohnya, Kuhn mengatakan bahwasannya tentang perdebatan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari yang diterima banyak kalangan saat ini dibandingkan teori matahari yang mengelilingi bumi. Bisa saja karena kemampuan pengukuran kita pada masa datang, teori matahari mengelilingi bumi tidak salah jika dimaksudkan bumi adalah galaksi kita. Bisa saja jika kemampuan pengukuran pada masa datang berkembang, teori itu tidak salah total, di mana bumi adalah galaksi kita yang ternyata dikelilingi atau diputari oleh galaksi lain di alam semesta. Kuhn juga menyumbang penafsiran pada dunia sains dan filsafat sains bahwa revolusi merupakan suatu peristiwa radikal dalam dunia sains karena mengubah secara drastis metode spekulatif sains menjadi metode empiris ataupun eksperimental ataupun bisa dikategorikan observasional. Begitu Prof dari yang saya telaah dari yang artikel yang saya dapat. Oh, jadi ada yang baru nih ya. Jadi Kuhn mengatakan semuanya benar gitu. Sepanjang pada waktu itu apa yang diketahui oleh orang dan alat-alat yang dipunyai oleh orang untuk mengukurnya, itulah pengetahuan yang didapat begitu. Kira-kira begitu. Iya, Prof. Ya. Jadi teori geosentris itu dulu mungkin ada benarnya begitu. Nah, itu menurut Kuhn ya, karena alat dan pengetahuan manusia ya pada saat itu begitu ya. Jadi mungkin dulu ada orang yang mengatakan bumi datar itu ada benarnya juga kali ya. Dulu, Prof. Oke, ya itu yang ingin saya ini dulu. Oke, terakhir Getari. Kalau menurut Getari, Kuhn ini sendiri pembahasannya senternya itu tentang revolusi ilmiah. Jadi di sini Kuhn menjelaskan bahwa perubahan ilmu itu terjadi seiring berjalannya waktu, jadi berevolusi sepanjang waktu. Nah, di sini kerangka berpikir Kuhn itu seperti yang telah dijelaskan Ulfa tadi, ada normal science. Normal science ini kita anggap saja paradigma yang berlaku sekarang, yang berlaku di masyarakat ilmiah. Nah, ketika masyarakat ilmiah ini menerapkan paradigma yang berlaku sekarang, mereka akan merespon positif dan negatif. Kalau mereka merespon positif, berarti mereka mau menerima paradigma tersebut. Sedangkan kalau misalnya respon masyarakat ilmiah itu negatif, berarti ada ketidakpuasan dari paradigma itu. Misalnya paradigma yang berlaku sekarang itu tidak bisa menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi kayak gitu. Jadi dia terjadi anomali. Nah, selain terjadi anomali, juga akan karena tidak bisa membuktikan suatu fenomena baru seperti misalnya paradigma yang bumi datar tadi,
ternyata ada yang berpikir ya gitu, kalau misalnya bumi itu bentuknya elips. Nah, jadi ada pertentangan paradigma. Nah, terjadi krisis sehingga diperlukan observasi ataupun penelitian secara empiris. Menurut Kun ini, observasi ini dilakukan memandang berbagai sudut ilmu, karena dia berprinsip kalau misalnya ilmu pengetahuan itu plural, banyak jamak, bisa dari sains maupun sosial digabung menjadi satu analisanya. Kemudian dari hasil observasinya itu bakal muncul revolusi. Nah, revolusi ini bisa dalam bentuk ilmu baru yang tadinya berpikir misalnya bumi datar, ternyata setelah diobservasi atau ditelaah, ternyata bumi itu bentuknya tidak datar gitu. Berarti muncul ilmu baru yang diterapkan pada yang dipercayai dari ketidakberlakuan yang bumi datar tadi sampai sekarang gitu. Kalau kita percaya kalau misalnya bumi itu tidak datar gitu. Gitu, Pak. Oke. Baik, jadi memang ada orang mengatakan, saya lupa namanya ya, bahwa ilmu pengetahuan itu seperti kita memasang tembok pagar katanya ya. Apa yang kita tahu saat ini, pengetahuan yang kita kuasai saat ini dasarnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang ada di bawahnya. Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan-pengetahuan yang ada di bawahnya itu, maka runtuhlah ilmu pengetahuan kita saat sekarang katanya. Ya, jadi ada benarnya juga. Tapi saya ingin sedikit berbagi. Jadi kelihatannya sudah boleh bubar kuliah kita. Ya. Tapi supaya lebih ini saya temukan ini ya, saya temukan ada PowerPoint dari satu kelas filsafat ilmu. Kelas filsafat ilmu tapi di Australia rasanya. Saya lihat bagus, saya ambil ya. Nah, ini ada orang namanya Thomas Kuhn. Ya, tadi sudah disebut dia ahli fisika ya, kemudian dia berpaling ke filsafat. Memang kalau di tempat lain ada PhD ya, PhD itu filsafat sebetulnya kan, PhD itu filosofi doktor. Jadi kalau saya sebetulnya gelar saya dalam bahasa Inggrisnya itu PhD. Hanya saja karena waktu pulang terus dilegalisir ijazahnya, dilegalisirnya disebut boleh pakai salah satu. Jadi ya saya pakai pada waktu itu doktor, karena mungkin PhD orang tidak ngerti pada waktu itu. Jadi bisa saja Pak Kuhn ini ahli fisika, jadi orang filsafat. Tapi saya nggak begitu. Kalau saya disuruh bilang ahli filsafat, enggak. Tapi karena disuruh ngajar filsafat, ilmu, ya saya kerjakan. Ya. Nah, dia tadi menulis buku pada akhir abad ke-20, tadi siapa mengatakan tahun 90 berapa begitu ya. Nah, tahun 96 meninggal Pak Kuhn ini ya. Jadi Pak Kuhn ini mengatakan, katanya ya, tidak ada ilmu itu yang pakai S besar, katanya, sains. Ya, yang ada hanyalah sciences, jadi kumpulan ilmu-ilmu. Jadi apa yang kita punya itu adalah kumpulan dari ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan kita yang sebelumnya, yang berguna kita pakai, yang tidak berguna sudah kita buang. Selagi itu masih berguna, kita pakai. Ya, nah itu kata Pak Kuhn. Ya, tidak ada satupun metode ilmiah yang unik. Nah ini tadi sudah dibahas juga ya oleh kalian tadi, siapa tadi itu ya yang ini, karena masing-masing disiplin ilmu itu beda-beda dari sudut pandang ilmiahnya. Ya, jadi oleh karena itu kita perlu bekerja sama katanya ya. Tidak ada satu pola pun yang umum yang bisa digunakan untuk semua ini. Setiap ilmu itu, masing-masing ilmu mempunyai karakteristiknya sendiri. Nah ini ya tadi sudah di ini. Jadi sepanjang ilmu itu masih jalan seperti biasa, masih bisa dipakai, kita sebut normal science. Begitu nggak bisa dipakai lagi, terjadi revolusi.
Orang bergejolak mencari ilmu baru, akhirnya ditemukan ilmu baru, masih ada yang setuju, ada yang tidak, ya, ribut, gaduh, ya. Nah, sebetulnya tidak masalah ribut, gaduh, karena kita akan mendapatkan ilmu baru, ya. Nah, jadi itu normal science kedua, demikian seterusnya, ya. Nah, dicontohkan itu contoh fisika, ya. Fisika itu sebelumnya bumi datar, ya. Nah, kemudian bumi bulat, si Galileo dan Copernicus, ya. Galileo Copernicus, kemudian jadi fisika Newton. Fisika Newton jadi fisika kuantum, ya. Nah, dan seterusnya, dan juga bidang ilmu yang lain, ya. Nah, bidang ilmu yang lain. Tapi, nah ini tapinya. Kalau kita perhatikan, ya, sekarang contoh nih fisika, ya, karena saya suka fisika. Yang lain nanti bisa ambil contoh yang lain. Sekarang kita abad mekanika kuantum. Nah, itu ya. Nah, ini dicetuskan oleh Einstein. Tapi pada waktu kita ambil kelas fisika, waktu SMA, ya, atau SMP kali sebagian, atau pada waktu kuliah S1, kita masih belajar hukum Newton. Untuk apa kita belajar hukum Newton itu? Karena sekarang sudah fisikanya fisika kuantum. Kimia juga sekarang sudah kimia kuantum. Ya, yang paling berkembang sekali itu sebetulnya biologi dan kimia sebetulnya, ya, biologi dan kimia. Khususnya biokimia cell biology. Ya, berkembang keras sekali, kencang sekali, ya. Tapi kita perhatikan seperti ini contoh nih, kenapa kita masih belajar hukum Newton? Kenapa tidak langsung aja quantum mekanik? Ya, kita memang tidak belajar lagi, yang sebelah sini nggak belajar lagi, hanya sebagai sejarah saja. Tapi kalau kita ini belajar fisika, masih belajar hukum Newton, ya, jarang kita belajar hukum mekanika kuantum. Ya. Nah, kita dapat lihat, ya, di mana penerapan masing-masing ilmu. Hukum Newton itu kalau kita gunakan masih di permukaan bumi, contohnya perjalanan darat, ya, atau perjalanan laut, ya, maka kita masih bisa menggunakan hukum-hukum Newton, hukum mekanika Newton. Ya. Tidak ada gunanya kita membicarakan mekanika kuantum. Tapi kalau kita sudah bicara tingkat foton, ya, dan sebagainya, kita nggak bisa lagi pakai Newton. Kita masih berbicara tentang mekanika kuantum. Ya. Nah, jadi tadi sudah disebut, ya, selagi dia berlaku, selagi dia masih bisa kita gunakan untuk memahami suatu fenomena, ya, kata Pak Kun, pakai aja. Ya, kalau kita masih bisa menggunakan itu lebih mudah kita menerangkan satu fenomena dengan suatu ilmu yang sebetulnya sudah ketinggalan, ya, maka kita gunakan itu. Untuk apa pakai yang baru? Relatif lebih sulit. Kalau mekanika kuantum kan isinya semua matematika, ya. Susah kita menerangkan sesuatu. Tapi jauh lebih mudah kalau kita menerangkan hukum gerak, begitu, pergerakan mekanika, ya, mekanika itu lebih mudah menggunakan Newton daripada kuantum, ya. Nah, jadi selama periode normal, maksudnya normalnya apa? Apa maksudnya zaman normal, ya? Zaman normal ini artinya selagi pengetahuan kita, filosofi kita bisa memecahkan, ya, bisa membantu kita menerangkan suatu fenomena, membantu kita memecahkan masalah, kita pakai ilmu itu.
Ya, pada zaman normal nggak ada katanya orang yang berusaha memfalsifikasi teori. Untuk apa memfalsifikasi? Kalau itu masih jalan, ya. Nah, jadi mereka masih kerja begitu ya. Jadi semua peralatan dan ini semua masih zaman normal. Nah, itu yang dikatakan oleh Kuhn. Selagi kita masih bisa menggunakan ilmu kita, pengetahuan yang kita, untuk fenomena kita memecahkan masalah alam ini, ya pakai aja. Kenapa repot gitu ya, mau belajar yang lain yang lebih sulit, kalau dengan apa yang kita punya saja sudah memecahkan. Tapi kalau tidak bisa lagi, nah, di sini baru berlaku hukum Popper. Kalau nggak bisa lagi, ya salahkan saja. Ya, salahkan supaya kita bisa cari yang baru. Nah, Kuhn menyebut falsifikasi Popper itu adalah revolusi. Ya, karena kalau disalahkan, mulai orang bereaksi. Bereaksi dan kemudian terjadi interaksi dan orang berusaha mencari yang baru. Ya. Nah, dan itu yang digunakan dan disebut oleh Kuhn sebagai paradigma. Paradigma itu apa? Ya, paradigma itu adalah asumsi-asumsi yang diterima. Ya, kepercayaan, praktek, tuntunan, panduan dan sebagainya yang masih diterima yang ini. Yang berisinya apa? Hukum-hukum dasar dan konsep, alat-alat, ya, dan budaya. Termasuk di dalamnya di situ budaya agama. Ya, kalau itu masih bisa, ya sudah. Walaupun dalam pembuatan paradigma ini, seperti kuliah pertama kita kadang-kadang tidak tahu kenapa paradigma itu ada. Tapi ya sudah begitu. Dan begitu itu sepanjang dia bisa membantu kita menjawab fenomena, memecahkan fenomena, ya lanjut saja. Ya. Nah, kemudian paradigma ini adalah yang membantu kita jadi seperti mata untuk memecahkan permasalahan. Selama paradigmanya masih jalan, ya kenapa repot gitu ya. Nah, kemudian saya senang menggunakan ada gambarnya di sini. Ini. Ya. Ini disebut craft of science. Nah, ini sebetulnya ini. Ini kalau kita lihat adalah alat-alat pertukangan zaman dulu. Ya, bornya, alat sugu atau ketam, gergaji, macam-macam. Ya, masih adakah tukang yang memakai ini? Masih. Tapi, ini tapi, kalau dia masih zaman dulu, ya kalau orang misalnya membangun rumah, pakai alat-alat ini, maka kalau kita tanya, bisa nggak selesai rumah dalam 1 hari? 1 rumah sederhana, rumah sangat sederhana. Ya, rumah sangat sederhana. Rumah sangat-sangat sederhana, bisa nggak 1 hari 1? Mungkin jawabnya tidak. Ya, tapi kalau kita katakan kita gunakan alat-alat modern sekarang, bisakah kita membuat rumah sangat-sangat sederhana 1 hari 1? Bisa. Kenapa? Contoh, gergaji. Kalau gergaji mau motong 1 kayu, potong kayu ya balok, itu makan berapa menit? Kalau sekarang hanya 1 atau 2 menit. Ya pakai gergaji mesin. Bor semuanya ya. Bahkan ini martil ini mungkin tidak ada gunanya lagi karena orang memaku kayu sudah pakai peralatan modern yang digerakkan oleh angin. Jadi dia seperti ditembak masang pakunya. Tok 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 gitu. 1 kali tembak sudah 1 paku. Ya. Nah, jadi bisa begitu. Rumah kayu sangat-sangat sederhana bisa selesai 1. Ya. Nah, dulu saya pernah kerja di transmigrasi dulu, sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Bentar ya. Halo. Aku lagi ngajar masih.
Masih ngajar. Masih ngajar. Sampai 2:30. Jam 3 lah. Ya. Nah. Jadi selagi dia masih pakai ya bisa. Tadi si ini tadi ya. Si Hengki tadi nyebutnya ya. Yang nyebutnya itu ya. Banyak orang selagi itu masih dipakai, ya dia nggak mau berubah. Sampai tidak bisa dipakai lagi. Sampai tukangnya kita ini kita tanya, coba Pak, ini kayu sudah jadi, sudah dipotong, rakit ya. Kayu yang sudah dirakit sebelumnya di pabrik. Bapak tinggal mendirikan, memasangnya, selesai 1 hari. Ya, tinggal dirakit. Nah, ini kayunya sudah terukur, ini gambarnya, tinggal dipasang saja. Bisa nggak selesai sehari? Belum tentu. Ya, karena kalau waktu dia mau paku saja, pasangkan 1 paku aja sudah berapa menit. Kalau orang modern bisa cepat 1 hari, bisa 2 malahan katanya. Ya, karena kalau kayunya sudah disusun, kalau mau dipaku tinggal ditembak aja, tak 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 gitu ya. Tak sampai 1 menit sudah tembus pakunya semuanya. Ya, ada yang perlu dipotong pakai mesin potong ya, dan cepat. Ya, sampai atapnya terpasang bisa cepat. Atapnya dipasang juga sudah, tinggal dipakunya ditembak aja. Ya, nah, jadi idenya itu ya, paradigmanya ini kalau selagi masih dipakai ya lanjut, tapi kalau tidak, nah, itu baru yang kita sebut adanya anomali, ada keanehan, ya. Ada keanehan, dan keanehan ini ya yang membuat orang berusaha menjadi baru. Ya, anomali ini kalau cukup serius, Kuhn menyebutnya krisis. Baru orang pada zaman ini berusaha menyalahkan ilmunya. Ilmunya nggak bisa tuh menjawab. Nah, jadi difalsifikasi. Ya, jadi sebetulnya kalau menurut Kuhn, apa yang dikatakan oleh Popper, ada masanya kita gunakan, tapi tidak selalu. Nah, kata Kuhn ya, ini kata Kuhn ya, tidak selalu apa yang dikatakan Popper itu bisa kita gunakan. Sebaliknya Popper mengatakan mestinya selalu kita gunakan. Kenapa? Karena supaya cepat. Ya, supaya cepat terjadi perkembangan ilmu. Ya. Nah, selagi ilmunya masih bisa dipakai, jadi sebetulnya bisa kita kawinkan sebetulnya Popper dan Kuhn. Ya. Nah, jadi kalau ada masalah sulit, tidak bisa dipecahkan oleh pengetahuan, ada anomali, ada krisis, paradigma baru. Ya, paradigma baru, ada perlu debat, ya, di seminar, dibicarakan, di conference dan sebagainya, akhirnya kita bisa menemukan paradigma baru untuk ilmu pengetahuan yang kita gunakan. Nah, ini ada karikatur ya. Ini ya. Ya. Nah, karikaturnya ini kamu perlu proof. Nah, ini dengan fisik, kekerasan fisik ya. Nah, tapi nanti ini ada ini ya. Nah, ada hal yang perlu kita pertimbangkan dan mungkin kita pikirkan. Disebut di sini salah satu fitur kontroversial dari Kuhn adalah bahwa dia mengatakan revolutionary debate, debat revolutionary, tidak dapat dipecahkan secara langsung dengan memohon logika, metode, atau fakta. Ya. Nah, namun katanya ya, debat-debat itu ya akhirnya dapat ditutup. Artinya pendekatan baru bisa kita temukan yang merupakan suatu political proses. Ya. Nah, sama seperti yang kita gunakan dalam menguji politik. Nah, ini tadi siapa nih yang si Ulfa tadi yang ilmu politik ya. Nah, jika konsensus itu dicapai, ya, maka kita mengalami satu revolusi ilmu pengetahuan.
Memang gambar karikatur ini sering kita lihat dulu ya. Ini katanya Galileo digantung. Ya, ada lagi banyak hal yang kita bisa cari di ilmu pengetahuan. Ya. Tapi kita nggak punya waktu lagi. Ya. Ada cerita bagaimana seseorang mengembangkan ilmu pengetahuan dari yang tidak mungkin sampai akhirnya dia mendapat Nobel. Ya, pada waktu dia sebelum meninggal dia mendapat Nobel. Tapi pada waktu awalnya, dia hampir dilecehkan oleh orang lah, mengatakan apa yang dia katakan itu sepertinya tidak masuk akal. Ya, pada waktu pengujian hipotesis itu data yang dikumpulkan jauh daripada apa yang dikatakan dalam hipotesis. Tapi dia menulis di jurnal, dia mengatakan dalam jurnalnya itu, memang ada perbedaan katanya. Tapi perbedaan itu tidak besar dari sudut pandang tertentu. Ya, dari sudut pandang ilmu lain memang besar. Ya. Dan akhirnya dia mempublikasikannya itu di jurnal. Ya, dan akhirnya setelah itu ya pada akhir sekian puluh tahun kemudian dia mendapat Nobel tentang bidang itu yang pada awalnya diketawakan orang. Ya. Nah, itulah yang ini ya. Nah, jadi ada istilah di sini, Kuhn mengatakan ya, kalau kita punya paradigma baru ya, jangan langsung kita menyalahkan paradigma. Jadi siapa tadi itu yang mengatakan ya, paradigma satu tidak boleh menyalahkan paradigma yang lainnya. Yang lebih penting sebetulnya adalah kita lihat di sini irisannya dari kedua paradigma itu. Jauh lebih baik kita mulai dengan dialog ya, dialog daripada debat. Kalau debat memang ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang kalah mungkin masih gondok di dalam hatinya. Tapi kalau dialog kita cari yang sama, kemudian baru kita bicarakan yang beda, maka kita bisa maka ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Memang yang sebelah sini tidak akan lagi dipakai oleh yang paradigma 2, tapi masih ada yang masih bisa dipakai. Dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Sesuatu yang kita katakan sudah tidak berlaku lagi, tapi sebenarnya masih berlaku. Ya. Nah, satu hal yang ini ya, oksigen contoh sederhana. Ya, oksigen contoh sederhana siapa yang kimia ya, yang Agita ya, Agita atau Getari yang kimia? Getari, Pak. Nah, Getari ya, nah, kimia ya. Nah, sekarang saya mau nanya, oksigen itu artinya kan zat asam ya? Ya enggak? Zat asam Getari. ya? Getari. Ya. Jadi sejarahnya itu siapa itu namanya ya, yang menemukan oksigen itu, dia mengatakan dia menyebutnya oksigen kenapa? Karena semua yang mengandung O itu pasti asam. Asam sulfat, ya, asam NO3, semuanya itu adalah ada O-nya, sampai akhirnya ditemukan klorida. Ya, klorida asam juga kan? Jadi orang akhirnya baru tahu kemudian, ini sedikit sejarah ya, cerita bahwa asam itu lebih ditentukan oleh H+ daripada oleh O. Tapi namanya tidak berubah kan? Oksigen. Dulu saya waktu SD atau SMP itu disebutkan zat asam. Oksigen itu apa gitu.
zat asam. CO2 apa? Zat asam arang katanya. Itu SD atau SMP saya belajar gitu ya. Saya nggak tahu apa masih ada nggak yang menggunakan gitu. Ya. Dulu di ini siapa pada pabrik oksigen itu sekarang yang sudah pindah ke Indralaya itu di seberang Hulu. Saya masih ingat waktu dulu baru-baru jadi dosen naik mobil kalau mau ke Indralaya kita lewat sana itu ditulis di situ masih ada papannya apa namanya pabrik zat asam ya pabrik zat asam walaupun sekarang nggak yang di Indralaya nggak disebut pabrik zat asam lagi ya gas saja perusahaan gas ya karena dia ada oksigen CO2 dan nitrogen sekarang produknya mereka jadi kenapa begitu ya kenapa nggak dirubah namanya walaupun itu salah ya kan salah kan nah, jadi ya itu ketakutan kemudian kalau kita belajar kimia kita belajar oksidator ya oksidator oksigen aslinya oksidator donor ya sebetulnya nggak benar kan sekarang kalau kita belajar lagi kimia ya apa itu donor reseptor ya jadi sudah berkembang terus ilmu pengetahuan tapi yang salah kaprah tadi masih tetap kita gunakan namanya walaupun itu sudah tidak benar ya jadi ilmu pengetahuan berkembang jadi kalau kita lihat paradigma 1, paradigma 2, 3 ya sekarang mungkin yang seperti kimia tadi sudah tidak tahu lagi berapa banyak paradigmanya, tapi semuanya yang ini ada di sini. Walaupun yang ketiga ini dengan yang pertama nggak ada lagi irisannya ya. Tapi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, ada perbedaan, ada yang sama. Jadi kalau Pak Kun tadi ya untuk apa gaduh-gaduh katanya. Selagi masih bisa pakai, tidak bisa baru ditinggalkan. Ya. Tetapi saya secara pribadi masih ini dengan Pak Kun. Kalau gitu nanti orang bisa enak-enak aja. Kalau masih bisa dipakai ya pakai aja untuk apa. Jadi memang kalau Pak Kun perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih lambat begitu ya dibanding kalau Pak Popper. Pak Popper memaksa orang supaya ilmu pengetahuan itu berkembang dengan cepat. Semua ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang mesti disalahkan karena begitu dia ditemukan salah, kita berusaha mencari yang baru. Nah, kalau Pak Kun nggak usah lah, ya, sepanjang masih dipakai, ya dipakai. Yang nggak bisanya aja dibuang. Ya, kita tambahkan yang baru. Memang sebetulnya kalau secara empiris kita melihat ilmu pengetahuan itu seperti itu. Yang tidak bisa dipakai kita buang, yang bisa dipakai masih dipakai, yang kurang kita tambahkan. Ya. Nah, sekarang ini ya. Kalau tadi kita sebut ya, bola ilmu disebutnya ya, bola ilmu. Ada pendekatan induksi, ada pendekatan deduksi untuk suatu ilmu. Ya. Sekarang sebetulnya ya nggak usah saling menyalahkan. Sepanjang kita dapat suatu hipotesis, tidak peduli hipotesisnya datang dari mana. Apakah itu induksi, apakah itu deduksi, yang penting kita punya suatu hipotesis. Kita uji aja hipotesisnya. Kalau hipotesisnya teruji dan betul, ya kita pakai. Kalau enggak, ya kita ulang. Kita cari lagi hipotesis baru, baik itu secara deduksi ataupun induksi. Ya. Kan kalau Pak Popper deduksi. Kalau Kun induksi. Ya. Nah, jadi ya silakan saja kalau menurut keduanya.
ya. Commensurable tadi sudah. Nah ini tadi ya, kalau siapa namanya ini, Lavoisier ya, Pak Lavoisier. Lavoisier ini kalau belajar kimia selalu ingat ini ya, Lavoisier yang menemukan kimia ya. Ada juga orang yang ini menyebutnya phlogiston ya. Jadi akhirnya itu katanya, simpulannya, apa yang dikatakan oleh Pak Kuhn sebetulnya masuk akal ya. Dia menggabungkan, menginkorporasikan, mengintegrasikan ide-ide tentang fakta, tentang pembobotan fakta, tentang pembobotan berbagai instrumen. Dan juga Kuhn bisa mengakomodir, nah ini ya, mengakomodir ini politics of testing. Karena pengujian itu ada politiknya. Politiknya apa? Kalau kita berdebat di suatu forum ilmiah, nggak pernah selesai. Perlu lobby. Berhenti ya, kita break. Nah, lobby. Nah, di lobby, itulah yang disebut dengan politics. Ya. Nah, jadi, apa ya? Jadi pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita, ilmu filsafat ilmu, itu nggak ada habis-habisnya. Ya, nggak ada habis-habisnya. Terserah saja kita mau. Kalau suatu ilmu kita bisa membuktikan teori itu tidak benar, silakan. Itu akan membuat kita menemukan suatu teori baru. Mungkin kita senang dengan Popper, mungkin juga kita senang dengan Kuhn. Kalau orang Popper, ya dia tinggal cari salah. Begitu ada salah, teori itu gugur. Tidak bisa mencakup, tidak bisa digeneralisir lagi. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, tambahan daripada apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Ya. Kalau ada yang ingin ditambahkan lagi, silakan. Ada? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Rian ada? Sudah cukup? Cukup. Oke. Ya. Nah, ini kan sudah 5 kali kita bertemu. Jadi minggu depan itu kita akan ujian. Jadi saya sudah pikir-pikir bagaimana lah ujiannya ini. Kalau fisik mudah kita ketemu. Jadi nanti begini, pas jam kuliah, saya sudah akan masukkan soalnya di e-learning, gitu ya. Kita masuk, nanti masuk dulu ya supaya kelihatan. Kemudian kembali lagi ke e-learning, di situ ada soalnya. Soalnya di download, ya, hanya bisa dibuka jam tertentu, dan kemudian setelah jamnya nanti dimasukkan dalam bentuk soft copy ke tempat mengumpulkan ujiannya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini, jika tidak puas, jawaban yang telah dibuat, boleh dibawa pulang. Ya, dibawa pulang, dijawab kembali. Jadi saya selalu begitu. Boleh mengisi, boleh memperbaiki apa yang telah dikerjakan, dimasukkan lagi di tempat perbaikan. Ya, hanya saja yang dibawa pulang itu selalu saya bawa pulang disertai dengan paper. Ya, ujian-ujian yang selalu dilihat seperti saya selalu begitu. Ya, jadi ada papernya. Nah, tapi saya juga tidak akan membiarkan ini pulang tanpa ada tugas. Jadi tugas dan ujiannya tetap ada tugas. Ya. Tugasnya itu tadi sudah saya singgung-singgung. Ya. Di dalam ilmu pengetahuan ini, dalam pengujian tadi antara satu paradigma ke paradigma baru, ya, sampai paradigma baru itu diterima, perlu
ada yang disebut dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, bukan dalam pengertian sosial ya, dalam pengertian ilmu pengetahuan. Perlu ada yang kita sebut tadi, yang saya singgung, sebut political of testing. Politics ya, politics. Bukan berarti suara terbanyak ini ilmu pengetahuannya. Kalau di politik suara terbanyak. Kalau orang mengatakan banyak, mengatakan betul, betul ya, walaupun secara ilmiah belum tentu betul, secara logika belum tentu betul. Ya, nah, jadi papernya itu cerita tentang politic of testing. Apa sih politic of testing? Ya, atau itu dijadikan topik ini aja nanti, atau itu aja lah politic of testing. Jadi itu tugas politic of testing, tidak usah panjang-panjang, 5 halaman. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak kita sudahi, matikan dulu rekaman kita.